rahmat bagi hiburan setiap hati yang terluka. Sungguh minta Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, Kau sumber kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kaulah sumber kami Tuhan. Kau sumber kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami yang tak pernah habis, yang kami rasakan, yang kami alami sungguh nyata. Tak habis-habis kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga kalau kami boleh ada di tempat ini, karena kami adalah umat yang telah merasakan Engkau sumber kekuatan kami. Kami yang sudah diberkati dengan berbagai berkat melimpah, berkat yang luar biasa, anugerah dalam keramataman, liburan sepanjang akhir minggu ini, terlebih bagi jemaat yang merayakan Chinese New Year, Engkau juga berkati Tuhan. Namun kami boleh hadir di minggu ini semata-mata karena kami tahu iman kami tidak akan goyah, iman kami murni dan jelas, sehingga seletih apapun jemaat-Mu yang datang beribadah dengan hati yang baru, semangat yang baru, di dalam nama Yesus, setiap persembahan, kesaksian, puji-pujian menjadi berkat bagi kami. Dan hari ini, saat ini, izinkanlah Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Roh Kudus, bantu bimbing kami untuk dapat memahami. Kami tolak patahkan segala kuasa jahat dalam nama Yesus. Biarlah hati kami hanyalah meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Kurang mantap, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Ya, kita yang sudah bersuka cita, ya, bagi yang merayakan Chinese New Year, menikmati keramah-tamahan keluarga. Bagi yang enggak juga menikmati liburan. Itu enak Indonesia. Ya, kita di dalam kebinekaan, ya, dalam Pancasila, termasuk kita orang Kristen, ya, semua kita boleh menikmati berkat tinggal di Indonesia. Ya, karena enggak semua negara libur hari rayanya banyak. Nah, Indonesia cukup banyak. Jadi bersyukur Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Terlebih marilah kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa dibangun dasar firman Tuhan dari satu kebenaran dari 2 Korintus 13. Mari kita lihat di 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Satu ayat pembuka di pagi hari ini. 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Ya, pasti sudah ketemu semua. 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku yang bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Di bagian akhir menjadi tema kita, maka Allah sumber kasih. Apa Bapak Ibu? Allah, lengkap dong, jangan sumbernya doang. Allah sumber kasih. Ya, jadi banyak memang tawaran-tawaran kasih oleh dunia, oleh manusia atau oleh apapun. Bahkan iblis pun menawarkan pertolongan. Ya, pengen kaya, pengen instan, begitu banyak tawaran-tawaran kasih pertolongan selain dari Tuhan. Namun kebenaran firman Tuhan menegaskan bahwa Allah sumber kasih. Teringatlah saya,
Berapa kali saya dipanggil Pak Wayan untuk mengisi kuota di handphone beliau. Memang paketnya unlimited. Namun di pesannya itu cuman 5 GB unlimited 30 hari. Berapa Bapak Ibu? 5 GB. Unlimited, tawarannya unlimited tapi 5 GB. Bisa dipakai selama 30 hari. Namun kalau habis 5 GB, biarpun masih ada waktu, kira-kira setengah bulan, kalau udah habis, bisa dipakai tidak? Tidak. Lalu harus diisi kembali. Ya berapa kali pas saya lihat, saya pelajari, terus Roh Kudus mengingatkan saya dengan tema yang memang sudah disiapkan beberapa bulan sebelumnya, dan hari ini kita bahas. Dunia menawarkan paket-paket unlimited. Namun unlimited itu artinya apa? Tak terbatas. Namun semuanya itu adalah unlimited yang bohong. Fake unlimited yang palsu. Tak terbatas yang palsu. Semuanya ada apa? Syarat, ketentuan berlaku. Namun ketika kita bicara kepada firman Tuhan pagi hari ini, Allah sumber kasih. Betul-betul kasih yang Allah tawarkan, betul-betul adalah unlimited God, unlimited love. Paket kasih Allah yang tak terbatas, yang sungguh-sungguh terpercaya. Haleluya, amin. Sehingga kita seringkali bangga dengan banyak promo-promo dunia, paket tak terbatas unlimited, yang sesungguhnya itu hanya saja paket bisnis demi teori bisnis, konsep bisnis, keuntungan provider. Namun Allah, paket unlimited love Allah, bukan karena Allah ingin mendapat keuntungan. Kalau Telkomsel, ya sebut merek dikit ya, walaupun memang direkam, atau apapun mereknya lah. Mereka buat promo supaya kita beli, kita pakai, supaya company mereka semakin apa? Semakin kaya. Betul? Halo, nyambung, amin. Betul nggak? Ini nggak ada suaranya. Betul? Betul ya? Paket M3 atau semua apapun itu, mereka tawarkan paket unlimited supaya company mereka, Telkomsel dulu nggak terlalu besar, dan segala macamnya, Tri dan sebagainya. Tetapi hanya untuk keuntungan provider atau company tersebut. Namun Allah menarik sekali. Ketika dia menawarkan paket unlimited itu, tidak untuk supaya manusia kalau tiba-tiba percaya terus ada keuntungan bagi Allah, tidak. Bahkan Allah yang harus menjadi manusia, rela tinggalkan tahtanya, kenosis, mengosongkan dirinya, menjadi manusia. Nggak hanya manusia, hamba. Manusia saja, dari Allah jadi manusia itu jauh banget. Namun manusia yang jadi hamba, dan tidak untuk keuntungan Allah. Namun itulah paket yang tak terbatas yang sesungguhnya yang kita terima. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, ketika saya bahas, saya teliti, kita akan membahas sama-sama poin pada hari ini dari perikop yang kita baca. Mengapa penting memahami Allah sumber kasih? Allah yang menawarkan paket sejati, kasih yang sejati, unlimited yang sejati. Mengapa kita penting mempelajari ini? Ayat 1 sampai 10 dari 2 Korintus 13, coba kita lihat. Kita lihat di perikop yang sama, kita nggak usah jauh-jauh melebar kemana-mana. Di pasal 13, ayat 1 sampai 10, ya. Kita melihat bahwa ini adalah nasihat-nasihat terakhir Paulus. Lalu kemudian kita mundur satu pasal sebelumnya, ternyata satu keterkaitan. Kita lihat pasal 12, ayat yang 1 sampai yang kedua, kita lihat saja, singkat saja, mari ayat 1 dan 2 pasal 12. Ini keterkaitan yang sangat erat yang perlu kita pahami. Mari kita lihat. Kita baca sama-sama pasal 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu, ya ini pakai bahasa orang ketiga. Siapa sesungguhnya orang itu? Paulus itu sendiri. Jadi Paulus menceritakan, mengesaksikan tentang pengalaman spiritual yang mungkin tidak semua orang alami. Lagi-lagi fenomena yang begitu luar biasa dalam perjanjian baru. Paulus pakai istilah orang itu, padahal sesungguhnya dirinya yang diceritakan. Dan apa pengalaman yang bisa kita lihat tadi? Kalau Anda dibaca di rumah lebih jauh lagi, begitu luar biasa fenomena pengalaman spiritual Paulus. Entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, I don't know, aku udah tahu. Namun Allah mengetahuinya.
Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Pengalaman spiritual yang begitu luar biasa. Luar biasa. Namun jelas sekali, ayat 1 menegaskan, aku harus bermegah. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan. Aku bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Sampai di ayat yang ke-7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan luar biasa. Awalnya pakai kiasan. Ayat ke-7 coba perhatikan. Lalu kemudian dia lebih tegas bahwa itu memang dirinya. Pembukanya seperti kiasan. Dirinya mengalami pengalaman spiritual, fenomena yang tidak dialami oleh semua orang Kristen. Ketika ada orang Kristen yang terlalu rasional, kognitif, wah nggak ada pengalaman spiritual yang seperti itu. Perjanjian baru dengan tegas melugaskan Paulus sebagai doktor doktrin. Namun beliau juga mengalami pengalaman spiritual luar biasa. Namun lagi-lagi bahwa Paulus bilang apa ayat yang ke-7? Supaya aku, ayat ke-7 bisa dibantu dilihat, coba sama 7, 2, 3, dan jangan meninggikan karena stop sampai situ dulu. Wah ternyata ketika Paulus melihat Allah sumber kasih itu, mengapa penting mempelajari, memahami Allah sumber kasih? Yang pertama, Paulus menjadi pribadi yang memiliki dasar yang kuat di dalam karakter yang kuat, yaitu adalah apa? Menjadi pribadi yang begitu rendah hati. Jadi ketika Paulus memahami pentingnya mengalami Allah sumber kasih, luar biasa. Pengetahuan yang diizinkan yang dimiliki Paulus tidak membuat dia sombong. Bahkan Paulus bilang apa? Semua kuanggap sampah. Lalu kemudian pengalaman spiritual, lihat. Pengetahuan dianggap sampah. Pengalaman spiritual dianggap juga nggak ada faedahnya. Ini kalau orang boleh dibilang lengkap, ini lengkap. Ini profesor doktor teologi lengkap. Pengetahuannya lengkap dianggap sampah. Pengalaman spiritualnya yang begitu hebat juga dianggap tidak ada faedahnya. Saya meyakini karena Paulus mengalami pribadi Allah sumber kasih itu. Karena Paulus betul-betul menyadari dan mengalami, makanya mengapa penting memahami Allah sumber kasih menjadi dasar kerendahan hati orang percaya, katakan amin. Karena ketika dia mempelajari pribadi Allah itu sendiri, Allah yang begitu hebat saja merendahkan, tadi saya sampaikan sedikit di awal, meninggalkan tahtanya di sorga. Jadi ketika dia semakin kenal Allah, loh Allah yang dia kenal itu gak sombong, bahkan merendahkan hati, bahkan berkorban. Loh siapa saya yang hanya punya pengetahuan, yang hanya punya pengalaman spiritual? Dua hal ini tidak dibanggakan bagi Paulus. Namun Paulus belajar, kenapa dia tidak meninggikan pengalaman spiritualnya? Ayat ke-7 bagian B kita lihat. Penglihatan disandingkan dengan duri dalam daging. Lihat ayat yang ke-7, mari kita lihat bagian keduanya. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Menarik sekali. Kata maka sama-sama 2, 3. Maka aku diberi, yaitu seorang utusan iblis untuk, supaya aku apa? Jangan meninggikan diri. Di saat orang Kristen berusaha untuk mungkin seringkali awalnya ikut Tuhan, susah, menderita, semangat buat Tuhan. Namun tidak sedikit orang Kristen ketika teologi salib lulus, teologi berkatnya hancur. Pikul salib sukses, pikul berkatnya gagal. Waktu menderita nangis-nangis dekat dengan Tuhan. Namun waktu diberkati ketika seringkali jauh dengan Tuhan. Paulus dari sisi tidak menderita, dari sisi dia orang hebat. Ini menarik sekali. Sering kali kita berjumpa mungkin begitu rendah hati awalnya dia kenal Tuhan. Namun ketika dia dapat promo dan segala macamnya orang jadi orang hebat. Tidak sedikit orang percaya. Bahkan menganggap sepele gereja. Tidak sedikit. Bahkan mungkin menganggap sepele gembala. Tidak sedikit. Kalau orang udah agak hebat, duitnya banyak, kayaknya bisa beli gereja, kayaknya bisa beli sorga. Ada yang begitu. Lihat kiri kanannya. Jangan lu bilang kiri kanan. Sering kali. Tidak sedikit, kalau udah hebat sedikit kayaknya waduh, memberi sumbangannya pun bukan dengan tangan di bawah, tangan di atas. Ini bahaya sekali. Namun terbalik dengan apa yang kita pelajari dari Paulus.
Dia dari orang hebat, punya pengetahuan. Katakan sama-sama, punya pengetahuan. Yang kedua, punya pengalaman spiritual. Punya pengetahuan, punya pengalaman spiritual. Namun bagian-bagian sebelum pasal 13 menjelaskan dengan luar biasa sekali bahwa Paulus tidak tinggi hati dengan dua hal itu. Tidak silau dengan pengetahuan yang hebat, tidak silau dengan pengalaman rohani. Ini menarik sekali. Saya ketika menyiapkan khotbah, merenung, berdoa, saya suka bandingkan, suka compare. Ini kalau saya yang seperti Paulus, sombong kali kita nih. Siapa yang udah diizinkan naik ke tingkat 3 sorga? Udah viral itu. Tapi Paulus anggap tidak ada faedahnya. Pengetahuan yang begitu hebat. Dia bilang, semua ku anggap apa? Sampah. Itu yang pertama. Menjadi dasar semakin rendah hati. Bilang kiri kanan ya. Menjadi dasar semakin rendah hati. Jadi paket kasih Allah yang tak terbatas, sumber kasih itu. Jadi kalau kita anggap ya ilustrasi singkat seperti kita di handphone kita ini ada paket internet gitu ya, unlimited. Digunakan supaya apa? Ada paket supaya apa? Supaya terhubung, betul ya? Betul ya? Makanya kemarin pas Pak Wayan bilang, kok chatnya mama nggak masuk, nggak terhubung, nggak ada paket, nggak terkoneksi. Ketika paket unlimited itu nyala, ada paketnya, supaya apa? Supaya terhubung. Namun jangan lupa, paket kasih Allah, supaya kita terhubung dengan Allah itu sendiri. Lalu ketika Paulus terhubung dengan sumber kasih itu, hasil dari koneksi, makanya Kristen bukan sekedar agama, bukan sekedar ritualitas, ritus, bukan. Tapi Anda harus terhubung, katakan, saya harus terhubung. Sangat menyedihkan Anda berkali-kali masuk keluar pintu gereja ini, namun Anda nggak punya hubungan dengan Tuhan. Hati-hati, karena bicara Kristen, Anda harus terhubung, Anda harus mengalami Tuhan, Anda harus nikmati kasih Allah itu. Dan orang yang mengalami kasih Allah, ini dikasih syarat dan ketentuan dan contoh-contohnya apa? Semakin rendah hati. Ini maksudnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 2 poin besar pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, menjadi dasar semakin rendah hati. Yang kedua, ketika saya pelajari dalam teks perikop yang kita sudah baca tadi, kita akan melihat yang kedua, ternyata Allah sumber kasih membawa Paulus semakin rendah hati. Diawali sebuah surat, dia punya penglihatan, ya kan? Dia orang hebat, namun semakin rendah hati. Dianggap tidak ada faedah, dianggap bahkan dari kata firman Tuhan tidak meninggikan diri dari pengalaman-pengalaman yang hebat itu. Lebih jauh, Paulus ada satu situasi yang luar biasa terjadi dan menjadi prinsip kebenaran bagi Paulus. Yang kedua adalah Allah sumber kasih menjadi dasar bagi Paulus untuk berani, katakan berani. Berani apa? Berani menyelesaikan masalah. Ternyata ada masalah di situ. Ayat 11, mari kita lihat. Ada masalah di situ. Ada persoalan di situ. Ayat 11 dan 12, coba kita lihat. Supaya kita lihat sungguh-sungguh keterkaitan, kesimpulan dari 2 Korintus 13. Ayat 11 sampai 12, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh aku telah menjadi bodoh yang memaksa aku. Namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Nggak ada suaranya. Ayat 12 sama-sama. Telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Ada persoalan apa? Saya temukan ada persoalan di mana masalah yang terjadi ada golongan. Kenapa ada golongan? Karena dikatakan aku telah menjadi bodoh. Segala sesuatu yang membuktikan aku tidak berarti sedikit pun. Ada persoalan apa? Ada orang-orang yang meragukan diri Paulus. Dan orang-orang ini bukan jemaat di luar Kristen, di dalam kekristenan. Orang-orang yang telah mungkin percaya, mungkin golongan 3.000 orang yang telah bertobat waktu Petrus berkhotbah, atau mungkin golongan yang 5.000 orang lagi waktu Petrus berkhotbah.
Lalu kemudian 3.000 tambah 5.000, 8.000 orang Kristen awal-awal menjadi penginjil. Makin banyak lagi catatan sejarah dunia, Kristen menjadi agama yang begitu luar biasa banyaknya pengikutnya. Di tengah-tengah pesatnya perkembangan Kristen pada abad mula-mula, khususnya pada zaman Paulus, ada orang yang meragukan Paulus. Allah sumber kasih ini membawa Paulus tadi yang pertama apa? Rendah hati. Yang kedua apa? Membawa Paulus apa? Berani. Berani apa? Berani menyelesaikan masalah. Masalah apa? Dia jelaskan, lu boleh ragu, Anda boleh ragu, tetapi Tuhan yang memanggil aku. Tetapi apa yang ku alami ini sungguh-sungguh tidak kalah dibanding rasul-rasul yang lain yang luar biasa yang kalian katakan. Dia tidak bersembunyi. Dia berani menyelesaikan masalah kepada orang-orang yang meragukan kerasulan Paulus. Lalu kemudian setelah dia berani menyelesaikan masalah, jadi yang kedua ini yang terakhir ya, ini poin kedua yang terakhir. Menjadi rendah hati dan menjadi berani. Sama-sama katakan, rendah hati, berani. Kalau rendah diri, udahlah saya mah apa, saya mundur aja, itu rendah diri. Tapi rendah hati tetangganya apa? Berani. Menarik sekali. Satu korelasi yang begitu mempesona saya. Berani menyelesaikan masalah bagi orang yang meragukan kerasulan Paulus. Lalu kemudian kita lihat ayat 13. Mari kita lihat ayat 13. Mungkin ayat 16 saja supaya kita nggak terlalu panjang. Ayat 16 saja. 1, 2, 3 ayat 16. Baiklah, sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Wah, ayat 18 sama-sama 2, 3. Memang aku telah pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Ya, nanti gambarannya Anda baca lebih jauh lagi di rumah. Tadi apa? Paulus berani, katakan berani. Berani apa? Berani menyelesaikan orang yang meragukan kerasulan dirinya. Betul ya? Lebih jauh lagi Paulus berani lagi menyelesaikan masalah apa? Orang yang meragukan integritas timnya Paulus, staf pastoralnya Paulus. Ada orang yang meragukan Paulus, tambah lagi orang meragukan timnya Paulus. Dan Paulus bilang, apakah aku dengan kelicikanku menjerat kamu? Lagi-lagi persoalan persembahan. Di mana Makedonia yang kita bahas minggu lalu, Pak Wayan memberi lebih dulu dari Korintus. Ini kisahnya simpelnya gini, lanjutan dari kemarin. Korintus ikut sumbang juga. Entah dititip sama timnya pastoral, timnya Paulus, tadi Titus dan sebagainya, udah disuruh belajar dari gereja kecil Makedonia. Pas Korintus ikut nyumbang, udah paling terlambat nyumbang, meragukan Paulus, meragukan tim Paulus. Kira-kira ini masalah-masalah berkelanjutan. Gereja yang besar, gereja yang hebat, waktu memberi nggak tulus-tulus juga ini ceritanya begitu. Ada apa masalahnya? Engkau ragukan diriku, kerasulanku, kata Paulus. Lebih jauh lagi, apakah engkau meragukan timku, kata Paulus. Dan Paulus lagi-lagi apa? Berani, katakan berani. Berani. Dia selesaikan masalah golongan yang meragukan Paulus. Dia berani menyelesaikan masalah golongan. Ini golongan berarti tidak satu orang, banyak orang yang meragukan integritas diaken atau mungkin staf pastoralnya Paulus. Kira-kira begitu bahasa sederhananya. Bilang kiri kanannya, jangan ngantuk bos. Nah, ini udah pernah ngantuk. Ini kayak sekolah Alkitab jadinya, gitu kan? So, kita belajar sederhana. Lalu kemudian kita melihat bahwa ada bisik-bisik, ada fitnah, ada masalah yang terjadi. Ayat 20, coba kita lihat. Ayat 20, mari kita lihat. Lebih tegas lagi Paulus. Ayat 20 sama-sama, coba saya minta kaum wanita, biar berasa suara Sri Kandi Indonesia ini. Kaum wanita, 1, 2, 3 ayat 20.
Coba sepanjang Anda baca Alkitab baru dengar apa? Bisik. Baru tahu ada ya. Coba bilang kiri kanan. Coba lihat muka bisik-bisik nggak? Ada di Alkitab. Ada yang nguap. Oh ada. Kelas sekali kita bilang apa? Ada yang terjadi. Intras. Dan nggak kaleng-kaleng. Tidak percaya Paulus sebagai rasul. Tidak percaya timnya Paulus. Ada perselisihan, ada amarah. Ada amarah di situ. Berarti kalau orang udah marah, itu tetangganya apa tadi? Berselisih. Fitnah. Bisik-bisik, keangkuhan. Coba ayat 20 bagian terakhir apa? Bilang kiri kanan, jangan rusuh-rusuh, bos. Coba ada mukanya rusuh. Muka rusuh banget loh. Nah, itu kadang-kadang orang ngejek aja. Ya, bilang dong, muka boleh rusuh, namun hati penuh damai, ya kan? Yang tepuk tangan Pak Indra doang. Daripada mukanya imut-imut, namun bawa rusuh, bilang kiri kanan, jangan lo, ya kan? Bisa saja. Ini boleh saja mukanya rusuh, namun bawa damai. Tapi ada orang mungkin mukanya imut-imut, mungkin kepada Pak Paulus, Om, sama kayak kemanggil Om Wayan begitu kan? Kan dulu Paulus dipanggilnya Om juga, Om Paulus. Shalom Om, cium tangan dia, padahal dia yang bikin rusuh, bisa saja. Di sini mah nggak ada, bos. Shalom Om, Omah ayahku. Om ayahku, papaku, dediku. Ingat. Ini Om Paulus. Di sini mah tidak. Tapi dia yang tidak ada satu. Tapi dia yang fitnah-fitnah, dia yang bisik-bisik. Bilang kiri kanan nih, jangan lagi dong. Jangan lagi. Ada yang caranya tertunduk, ada yang caranya hormatnya tegap. Kalau Pak Iwan kan, begitu. Ada yang, shalom Om, bebas gayamu apa. Tapi jangan fitnah, bisik-bisik dan buat kerusuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini penting. Ini firman Tuhan. Kalau orang itu mengalami apa? Paket kasih Allah, sumber kasih Allah yang tak terbatas. Amin. Mungkin gak orang yang mengalami kasih Allah buat rusuh? Kok jawabnya ragu-ragu? Mungkin gak orang yang mengalami kasih Allah yang unlimited itu buat rusuh? Mungkin gak? Mungkin gak orang yang mengalami kasih Allah itu sungguh-sungguh loh, membuat fitnah? Mungkin gak? Mungkin gak orang yang mengalami sumber kasih, orang-orang yang mengalami sumber kasih, mungkin gak bisik-bisik? Enggak. Kenapa? Karena dia menikmati sumber kasih itu. Siapa di sini yang pernah menikmati sumber air bersih? Siapa di sini yang pernah menikmati sumber mata air? Taruhlah sumber air itu, mata air itu di mukamu. Waktu lagi panas-panas touring dan ketemu sumber mata air itu, segar nggak? Segar. Taruhlah di kupingmu, taruh di kepalamu, segar nggak? Segar. Kalau sumber mata air saja bisa buat segar kepanasan dari perjalanan, sumber kasih Allah akan bisa membuat segar dari mungkin amarahmu selama ini. Tepuk tangan bagi Allah. Alami sumber kasih Allah itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang yang nggak mengalami sumber kasih Allah, kalau orang yang buat rusuh fitnah, saya ragukan, jangan-jangan dia nggak menikmati sumber kasih Allah itu. Betul? Jangan-jangan dia salah pilih paket unlimited. Ditipu iblis. Dia klik paket unlimited, ternyata bukan betul-betul dari Allah. Ternyata nggak ada kotanya, makanya nggak menikmati hubungan dan koneksi itu. Mengerti? Tapi kalau Anda sungguh-sungguh betul dalam iman yang benar, iman yang jelas, Anda mengalami paket unlimited sumber kasih itu. Anda terhubung dengan Tuhan. Orang-orang yang menikmati sumber kasih tidak mungkin buat rusuh, tidak mungkin fitnah, tidak mungkin bisik-bisik. Tepuk tangan bagi Allah. Itu iman saya. Itu iman saya. Makanya bilang kiri kanannya, jangan salah pilih paket. Jangan selama ini kita masuk pintu gereja, pas klik paket yang lain. Kalau Anda beribadah, paket iman dalam Yesus, unlimited love, true unlimited love. Ini betapa banyak orang Kristen ke gereja, hatinya penuh panas, amarah dan sebagainya. Lebih kocaknya lagi, bukan masalahnya saja, dia bisa ikut-ikutan panas. Ini lebih lucu lagi. Padahal kata Alkitab apa? Jadilah engkau pembawa kok malah jadi pembawa panas? Kan terbalik. Bahkan Alkitab bilang, kalau memang engkau yang memang bermasalah, kalau memang engkau yang memang jadi masalah, engkau harus menjadi pribadi yang mengalami kasih Allah. Nah, kita yang nggak ngalamin, misalnya ada konflik atau masalah, jangan kita ikut-ikutan. Kan begitu.
Ini firman Allah. Pada ngeliatin, Bang Yos bisa aja. Ini firman Tuhan bilang kiri kanan, jangan ikut-ikutan bos. Gak usah ikut-ikutan. Nikmatilah kasih Allah itu. Alamilah kasih Allah itu. Bahkan ketika engkau berjumpa dengan orang yang lagi amarah, orang yang lagi mungkin kesel, engkau tidak ikut-ikutan kesal. Engkau bagaimana? Dengarkan dulu minimal. Setelah dengarkan bagaimana? Usir pulang, jangan bikin teh. Shalom, amin. Orang mau cerita curhat boleh nggak? Boleh. Jangan lupa bikinin teh. Pakai apa? Gula. Biarkan dia curhat. Nikmati. Yang penting Anda jangan ikut-ikutan mah. Dengar boleh nggak? Dengar boleh. A sampai Z. Balik lagi ke A boleh nggak? Boleh. Tapi Anda yang nggak mengalami masalah itu jangan ikut-ikutan. Itu aja. Karena apa Paulus bilang? Jangan bawa rusuh. Jangan kepentingan. Jangan sampai engkau kerusuhan. Nggak usah. Berarti yang Paulus nasihati apa? Bukan hanya yang lagi bermasalah. Yang Paulus nasihati yang juga sekitar orang yang bermasalah. Artinya apa? Paulus berani. Katakan berani. Kenapa? Allah sumber kasih. Lanjut lagi. Setelah dia bikin teh, minum. Dia bilang mau kopi. Dia ngeselin. Namanya orang lagi kesel kan. Dikasih teh nggak mau, maunya kopi ngelunjak, nggak apa-apa, bikinin nggak? Bikinin, jangan ikut-ikut marah, bikinin kopi. Kasih gula? Jangan. Kopi. Dengerin. Setelah dengerin, jangan ikut-ikut rusuh. Doain. Berapa banyak jemaat udah dengerinnya, ikut ngoceh, doa nggak? Boro-boro. Tenang aja. Sampai kadang-kadang yang cerita, lah gua aja nggak gitu-gitu amat, yang denger bisa lebih rusuh, bisa nggak? Di sini nggak ada. Kan lucu ya. Yang bermasalah nggak seheboh itu, kadang-kadang yang denger bisa lebih heboh. Lihat kiri kanan yang muka suka heboh sendiri nggak? Kan lucu. Jadi jangan sampai kita lebih heboh. Tenang, kalem. Tadi saya bilang, saya nggak mau jadi pendeta yang fanatik atau jangan dengerin, minum kopi, minum teh, ajakin. Namun jangan ikut-ikutan panas, katakan amin. Udah doain tenang, suruh dia pulang, jangan nginep. Kesini takutnya ke Pak Beni, jangan dah, kesini aja ke Pak Manulang aja lah kan begitu. Jadi nikmati, bukalah hatimu. Kalau engkau menikmati Allah sumber kasih, engkau akan menjadi pribadi ini seperti Paulus. Dia berani menyelesaikan orang yang ragu sama dirinya. Dia berani menyelesaikan orang-orang yang meragukan timnya, dan dia berani menyelesaikan persoalan jemaat. Mengapa? Karena ada Allah sumber kasih yang membawa Paulus untuk menjadi pribadi yang menasihati jemaat Korintus. Cukup keras Paulus ngomong, namun saya akhiri ayat 10 pasal 13. Ini ayat indah banget loh. Indah banget. Paulus berdoa, Paulus menasihati. Ayat terakhir, minta pemain musik kunci apa aja, kunci penuh kedamaian. Tepuk tangan dong buat Jori tadi, luar biasa ya sekali lagi. Ini lagunya memberkati saya, ya sangat memberkati saya juga, penghiburan sejati. Coba lagunya dia aja, kunci 5 tadi. Ayat 10 pasal 13, coba kita lihat. 1, 2, 3. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu, ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku bertindak keras untuk membangun, bukan untuk. Artinya apa Paulus bilang? Aku bisa dengan keras, bisa nggak? Bisa. Sebagai rasul yang mengepalai banyak gembala, ada Titus, Timotius, ini orang hebat loh. Timotius jemaatnya puluhan ribu. Paulus ini rasul yang membina Timotius dari kecil jadi pendeta hebat, itu Paulus. Bishop, ketua sinode, nggak orang kaleng-kaleng Paulus. Di tangannya ada kesempatan untuk bertindak dengan keras. Di tangan Paulus ada kesempatan untuk dia bertindak keras. Namun kita bilang, dia kirim surat dulu. Keakraban yang begitu luar biasa, kebapaan yang begitu luar biasa. Dan Paulus bilang, supaya aku tidak terpaksa bertindak keras. Itulah sebabnya aku menulis kepada kamu. Haleluya, ada amin. Karena apa? Lagi-lagi Paulus, dia bisa keras, namun dia milih cara yang lebih lembut. Mengapa? Karena
Paulus menikmati Allah sumber kasih. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yuk kita belajar satu lagu tadi yang diciptakan oleh pemuda yang luar biasa, Setiawan Jordi. Mungkin boleh Pak Sugi share ke pastoral, atau mungkin dilihat di sini sudah ada ya. Yes Lord. Penghiburan yang sejati ini betul-betul kalau orang mengalami penghiburan Allah sumber kasih, walau badai datang dia nggak akan goyah. Kasihmu yang indah ini luar biasa. Jor, enak aja lu main drum, main nyanyi, kasih aja. Yes, mari kita angkat pujian ini di dalam kekhawatiranku. Oh Jesus Lord. Sama-sama. Di dalam kekhawatiranku, ku berserah penuh. Ku berserah penuh, amin, padamu, oh Yesusku. Dan dalam kesesakanku, dalam kesesakanku. Mari ya, Allah sumber kasih, firman-Nya menyejukkan, firman-Mu menyejukkan jiwaku yang tak tenang. Walau badai datang menerpa hidupku, tak akan ku goyah, sebab Kaulah kekuatanku dan kasih-Mu yang indah membuatku terpesona, penghiburan yang sejati hanya ku temukan di dalam-Mu Tuhan. Kita akan puji sama-sama. Nyanyikan refnya yuk, angkat tangan kita yuk. Kita alami sumber kasih walau badai. Walau badai datang menerpa hidupku, tak akan ku goyah, tak akan ku goyah, sebab Kaulah kekuatan, kasih-Mu yang indah dan kasih-Mu yang indah membuat kita terpesona, membuatku terpesona, penghiburan yang sejati hanya ku temukan di mana? Di dalam-Mu. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang paling meriah. Oh Jesus, mari tundukkan kepala kita. Oh Jesus. Kalau mungkin kita lagi mengalami badai, ada kasih yang indah yang mempesona. Bapa di sorga, kebenaran-Mu mengingatkan kami, menghibur kami. Belajar dari Paulus, kalau kami mengalami Allah sumber kasih, maka seperti Paulus kami belajar menjadi pribadi yang semakin rendah hati sebagaimana Engkau Yesus Tuhan Allah kami.
Paulus punya pengetahuan hebat, punya pengalaman spiritual hebat, namun tidak dibanggakan itu semua. Ajari kami Tuhan semakin rendah hati. Terlebih kalau kami mengalami rendah hati, ajari kami untuk berani menyelesaikan masalah yang mungkin sekarang ini kami seringkali bersembunyi takut, seringkali kami mungkin enggan, seringkali kami mungkin malu, dan mungkin seringkali kami menyalahkan yang lain. Hari ini Bapa, ajari kami menikmati Allah sumber kasih, dan pribadi-pribadi yang menikmati sumber kasih, menikmati kerendahan hati, menikmati kebaikan Tuhan, dan menjadi pribadi pembawa damai di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.